Saudara-saudari, kita mengetahui bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tempat kediaman Allah. Dan gereja ini memiliki satu ciri khas. Katakan bahwa ciri khas gereja adalah mempunyai terang Allah. Saudara-saudari, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki terang Allah? Bagaimana caranya gereja bisa memiliki terang Allah? Yaitu adalah beban setiap kaum saleh, setiap kaum beriman. Hari ini kita dalam penghidupan sehari-hari kita perlu memiliki terang. Caranya adalah membiarkan Allah berumah di dalam hati kita, berumah di dalam diri kita. Di saat Allah berumah dalam diri kita, maka di saat itu kita memiliki terang. Karena Allah kita ini adalah Allah yang berbicara. Saudara-saudari, kita membahas hari ini pimpinan Roh Kudus di dalam sidang gereja. Artinya, di dalam setiap sidang gereja perlu ada Roh Kudus yang memimpin kita. Perlu ada satu pimpinan Roh Kudus agar sidang gereja menjadi hidup dan vital. Kita perlu membahas hal yang pertama adalah mengenai mempersembahkan. Dikatakan setiap orang harus mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Mungkin pada saat itu, katakan tadi ada orang yang persembahkan wahyu, ada orang yang persembahkan pengajaran, ada orang yang persembahkan mazmur, dan juga ada orang yang menafsirkan bahasa lidah. Namun hari ini saudara-saudari, dalam realitas penghidupan gereja kita, katakan kita perlu mempunyai. Di sini arti mempunyai adalah kita mempunyai terang. Kita mempunyai Allah dalam diri. Kita akan membahas, katakan di sini, mempersembahkan bukan karena kegemaran seseorang, bukan produk pikirannya sendiri, juga bukan dorongan emosi, melainkan mempersembahkan adalah di dalam sehari-hari mendapatkan sesuatu dari belajar di depan Allah yang terbentuk di dalam roh. Simpanan rohani yang kita punyai ini yang dapat kita persembahkan di hadapan Allah. Saudara-saudari, sebagai contoh saudara-saudari, kita selama 1 minggu ini mungkin kita mendengar berulang-ulang hidup suplemen 2028. Ya, saudara-saudari katakan karena kita minggu ini akan persembahan kidung. Mungkin melalui kita setiap hari, setiap saat menjamah kidung ini, kita mendengar kidung ini, maka kita tersuplai. Kita ada simpanan rohani dalam diri kita. Mungkin kita terjamah, saya sendiri terjamah saudara-saudari, dalam refnya dikatakan, siapa seperti kau yang cantik sungguh? Siapa seperti kau yang manis sungguh? Saudara-saudari, mungkin melalui kita menjamah ini, kita ada terang. Kita ada suplaian dalam diri kita, sehingga kita, katakan, mempunyai. Kita mempunyai terang. Mungkin melalui kita, setiap hari kita mendengarkan kidung ini, kita mempunyai terang. Dan mempunyai terang inilah yang bisa kita bagikan di dalam sidang gereja. Kita mempunyai terang mazmur, baru kita bisa menyuplai dalam gereja. Kalau kita tidak mempunyai, jangan kita menyuplai. Saudara-saudari, inilah prinsip pimpinan Roh Kudus di dalam sidang gereja. Sehingga agar gereja terbangun, agar gereja terbina, maka setiap saudara-saudari, setiap kaum beriman harus memiliki terang. Dan terang inilah yang dibagikan saat sidang gereja, sehingga bisa menyuplai kaum saleh yang lainnya. Sehingga saudara-saudari kita bisa menampak bahwa persembahan bukan karena kegemaran seseorang. Mungkin ada seseorang yang gemar berbicara, sehingga dia setiap sidang berbicara. Padahal dalam dirinya tidak ada pimpinan roh. Dalam dirinya tidak ada terang, tapi dia sering berbicara. Saudara-saudari, kita perlu menampak bahwa mempunyai ini adalah mempunyai terang. Dan terang ini bukan saat sidang itu, tapi sudah kita siapkan di dalam rumah. Atau sudah kita siapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barulah kita bisa menyuplai di dalam sidang gereja. Saudara-saudari, ini dikatakan bahwa pimpinan Roh Kudus. Kita mungkin perlu menampak saudara-saudari bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang bekerja dalam diri kita. Pimpinan Roh Kudus memimpin menurut apa yang kita miliki dan menurut keadaan sekeliling kita.
Saudara-saudari, saya ulangi, Roh Kudus memimpin menurut apa yang kita miliki dan menurut keadaan sekeliling kita. Kalau kita memiliki terang dalam diri kita, baru kita bisa menyuplai. Kalau tidak ada terang, jangan kita menyuplai, karena itu tidak akan bisa menjamah saudara-saudari lainnya. Dan katakan, menurut keadaan sekeliling kita. Mungkin di dalam suatu sidang, waktunya sudah mepet, sudah tidak ada waktu untuk berbagi nikmat atau berkidung, sehingga kita harus menahan keinginan kita untuk berbagi nikmat atau bertutur sabda, karena keadaan sekeliling tidak. Saudara-saudari, kira kita dalam setiap sidang gereja, kita perlu bertanya kepada roh kita. Kita harus senantiasa membiarkan Roh Kudus yang memimpin di dalam kita, agar kita tidak sembarangan dalam menyuplai dalam sidang gereja. Dikatakan di sini, kita dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai membuat kita layak untuk menyuplai. Di sini katakan mempunyai adalah mempunyai terang. Mempunyai membuat kita layak untuk menyuplai dalam sidang gereja. Dan hari ini Tuhan mungkin menerapkan pada kita suatu keadaan. Keadaan membuat kita belajar menerima pimpinan Roh Kudus. Mungkin keadaan sekeliling kita mungkin tidak baik atau tidak tepat untuk berbagi nikmat. Sehingga kita harus belajar menerima pimpinan Roh Kudus. Kalau setiap saudara-saudari membiarkan Roh Kudus memimpin dalam sidang gereja, maka sidang gereja akan berjalan dengan baik dan vital. Sehingga keadaan gereja terbangun dan penuh dengan terang Allah. Namun saudara-saudari, biasanya dikatakan di sini ada dua kesulitan. Di dalam sidang gereja biasanya ada dua kesulitan. Katakan yang pertama, ada orang yang tidak mempunyai terang, tetapi mengira dirinya mempunyai. Ada seorang saudara yang mengira dirinya punyai terang, tapi padahal dia tidak mempunyai terang. Seringkali ada orang yang bertutur sabda tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ada juga orang yang di dalamnya Allah tidak berbicara, Allah tidak bekerja, di dalamnya kosong, tetapi ia suka mengutarakan, ia suka berbicara. Saudara-saudari, kondisi yang pertama ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Walaupun kita ingin menyuplai, tapi kalau di dalam kita ini kosong, di dalam kita ini Allah tidak bekerja, maka hal ini tidak ada gunanya, karena tidak akan bisa membina gereja. Dalam membina gereja, menyuplai gereja, kita harus mempunyai. Mempunyai adalah mempunyai terang. Amin. Kondisi yang kedua adalah ada orang yang tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketika Tuhan sudah berbicara di dalamnya untuk bertutur sabda, tetapi ia tidak berbicara, sehingga gereja tidak mendapat suplaian. Sebaliknya, ada yang di dalamnya kosong, tidak ada terang, dia tidak mempunyai, tetapi malah berbicara. Saudara-saudari, kira kita bisa menampak dua kesulitan di dalam sidang gereja, agar kita sama-sama dalam kehidupan sehari-hari kita terus berkontak dengan Allah, agar kita mempunyai. Mempunyai inilah baru kita bisa menyuplai di dalam gereja. Di poin terakhir, saudara-saudari, katakan mempunyai baru bisa menyuplai. Kita perlu dalam hidup sehari-hari berhubungan dengan Allah, sering memohon Allah banyak bekerja di atas diri kita, supaya kita mempunyai dan kita bisa menyuplai gereja. Puji Tuhan, saudara-saudari, melalui firman kita pada malam hari ini, semoga kita bisa menampak bahwa kita harus mempunyai. Mempunyai baru bisa menyuplai. Kalau kita tidak mempunyai terang dalam diri kita tidak akan bisa menyuplai gereja. Saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan, persekutuan saya pada malam hari ini sampai di sini.